Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan bulat. Bilangan bulat ini kita pelajari di kelas 7 semester 1. Yang pertama kita akan mengenal bilangan bulat. Sepanjang bulan Juni 2020, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku itu dan 15 di bawah titik beku tersebut secara berurutan bisa dituliskan sebagai bilangan bulat. Positif 10 dan negatif 15. Nah, untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10 saja. Bilangan bulat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Kemudian ada bilangan bulat positif. Dan ada bilangan bulat 0. Bilangan bulat biasa kita lambangkan dengan B besar. Lambang dari bilangan bulat biasa kita lambangkan dengan B. Jadi himpunan bilangan bulat itu bisa kita tuliskan karena bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jadi himpunan bilangan bulat bisa kita tuliskan ini dari tak terhingga, misalkan ini dari min 3 atau negatif 3, kita baca negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Dalam garis bilangan dengan arah mendatar, bilangan bulat bisa kita nyatakan seperti ini. Bilangan bulat positif itu terletak di sebelah kanan 0. Jadi dari 0 sampai ke arah kanannya ini adalah bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Dan ini adalah 0. Pada garis bilangan 1 terletak di sebelah kanan negatif 2. 1 terletak di sebelah kanan negatif 2. Maka 1 itu bisa dikatakan 1 besar dari negatif 2. Demikian juga misalkan negatif 4 terletak di sebelah kiri negatif 1. Negatif 4 ini terletak di sebelah kiri negatif 1. Artinya negatif 4 itu lebih kecil dari negatif 1. Semakin ke kiri terdapat bilangan yang semakin kecil dan semakin ke kanan itu terletak bilangan yang semakin besar pula. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, bisa dengan mengamati angka-angka penyusunannya. Bilangan tersusun atas angka, kita tahu bahwa bilangan itu hanya tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, misalkan bilangan 5, ini kita baca 5 tersusun dari angka 5 saja. Tersusun dari angka 5 saja. Nah, misalkan lagi misalkan 12. Nih kita baca ini 12. Nah, tersusun dari angka 1 dan 2. Agar lebih paham tentang membandingkan bilangan bulat, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, tentukan manakah yang lebih besar antara 47653 dengan 8699.
kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Nah, bilangan 4, 7, 6, 5, 3 ini terdiri dari 5 angka penyusunnya. Sedangkan angka 8, 6, 9, 9 ini hanya tersusun dari 4 angka saja. Yang satu 5, yang satu 4. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukannya dengan mudah, yaitu 4, 7, 6, 5, 4 lebih besar dari 8, 6, 9, 9, karena angka penyusunnya lebih banyak yang 4, 7, 6, 5, 3 dibandingkan dengan 8, 6, 9, 9. Jadi kita lebih gampang kalau dengan angka yang berbeda. Lebih gampang kita untuk membandingkannya. Kemudian yang B, tentukan manakah yang lebih besar antara 8592 dengan 8631. Kedua bilangan tersusun atas 4 angka. 8592 ini 4 angka. Dan 8631 itu juga terdiri dari 4 angka. Nah, untuk menentukan manakah yang lebih besar dari kedua bilangan ini, kita lihat angka pertama. Angka pertama ternyata dia sama-sama 8. Nah, artinya dia sama besar. Kemudian angka yang kedua. Angka yang kedua, yang pertama ini ada angkanya 5. Nah, kita tuliskan biar lebih nampak. Nah, yang pertama sama-sama 8. Kemudian ini 8, 5, 9, 2. Dan yang satu lagi 8, 6, 3, 1. Nah, 8-nya sudah sama-sama. Kemudian kita lihat angka setelah 8 yaitu angka 5 dan angka 6. Nah, angka 5 di sini berarti dia ratusan. Nah, ratusan berarti ini 500. Sedangkan angka kedua di angka 8631 ini adalah menempati ratusan juga, bernilai ini 600. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa 8631 atau 8631 ini lebih besar daripada 8592. Contoh berikutnya. Sisipkanlah tanda kecil atau besar pada bilangan berikut. Nah, yang pertama 7 negatif 12. Nah, tanda apakah yang cocok kita sisipkan di antara 7 dan negatif 12? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa semakin ke kiri atau sebelah kiri angka 0 maka semakin kecil dan bilangannya adalah negatif, dan sebelah kanan angka 0 itu adalah bilangan positif. Nah, dari sini kita tahu bahwa negatif 12 ini terletak di sebelah kiri angka 7 pada garis bilangan. Maka kita simpulkan bahwa 7 ini lebih besar dari negatif 12. Nah, yang B. Negatif 25 negatif 16. Nah, kita juga bisa dapat menentukannya dengan mudah. Karena kita tahu bahwa negatif 25 ini terletak di sebelah kiri negatif 16. Tadi kita tahu juga bahwa semakin ke kanan bilangannya semakin bernilai besar. Karena 25 atau negatif 25 terletak di sebelah kiri negatif 16, artinya negatif 25 ini kecil dari negatif 16. Kemudian yang C atau yang ketiga, tanda apakah yang cocok antara 2135 dengan 2315? Nah, kita juga bisa menentukan seperti contoh yang kedua tadi. Kita sama-sama memperhatikan angka pertama. Angka pertama sama-sama 2, maka dia bernilai ribuan, sama-sama 2000. Kemudian kita lihat angka kedua. Angka kedua, nah ini adalah angka 1, dia menepati tempat ratusan, maka dia bernilai 100. Sedangkan yang kedua, angka 3 juga menepati tempat ratusan, maka nilainya 300. Ini 2135 dan ini 2315. Jadi
2135 ini lebih kecil daripada 2315. Nah, yang terakhir negatif 1000 dan 500. Nah, manakah yang lebih besar antara negatif 1000 atau 500? Nah, dari angkanya saja kita sudah bisa lihat bahwa di sini ada tanda negatifnya. Kalau negatif berarti dia terletak di sebelah kiri 0. Sedangkan ini 500, maka 500 itu terletak di sebelah kanan 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 500 lebih besar daripada negatif 1000. Setelah kita mempelajari tentang membandingkan bilangan bulat, kita juga bisa membandingkan pecahan. Nah, apakah arti pecahan? Perhatikan, jika sebuah kue dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah setengah bagian dari seluruhnya. Nah, misalkan ada sebuah kue, kita bagi kue tersebut menjadi dua bagian yang sama besar, maka masing-masing menjadi setengah bagian. Kemudian jika ada lagi sebuah kue yang sama, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/4 bagian. Nah, bilangan setengah dan 1/4 ini kita sebut dengan pecahan. Nah, pada pecahan kita harus tahu juga, misalkan kita ambil setengah atau 1/4 juga boleh. Jadi pada pecahan artinya yang di atas ini atau 1 ini kita sebut dengan pembilang, dan ini juga sudah dipelajari di anak-anak ibu ketika belajar di sekolah dasar. Kemudian yang kedua ini adalah penyebut. Pecahan juga bisa kita lambangkan dalam garis bilangan. Pada garis bilangan, pecahan diwakili oleh titik-titik yang terletak di antara dua bilangan bulat. Nah, kita misalkan di sini ada 0 dan sebelah kanannya ada 1. Jadi di antara 0 dan 1 ini nanti ada bilangan setengah. Karena kita bagi 1 itu menjadi dua bagian, maka yang di tengah ini kita namakan setengah. Kemudian ada lagi, misalkan di sebelah kiri ada 0, di sebelah kanan ada 1. Kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Berarti di sini menjadi 1/3 dan ini 2/3. Baiklah, sekarang kita lihat membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A per B dan P per Q dengan B, nah B itu adalah tadi penyebut dan Q juga penyebut. Dengan B dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya penyebut pecahannya tidak boleh sama dengan 0. Maka terdapat hubungannya. Yang pertama, A per B lebih dari P per Q. A per B lebih dari P per Q bisa kita tulis dengan A per B. Nih tandanya lebih dari P per Q. Kemudian yang kedua, A per B kurang dari P per Q. Ditulis A per B kurang, kita buat tandanya kurang dari P per Q. Yang ketiga, A per B sama dengan P per Q. Nah, ini bisa kita tulis juga dengan A per B. Kalau sama dengan berarti tandanya sama P per Q. Jadi yang perlu kita perhatikan ininya, tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Untuk mengetahui hubungan antara dua pecahan, terlebih dahulu samakan penyebut kedua pecahan tersebut. Selanjutnya bandingkan nilai pembilang bilangan tersebut. Untuk lebih paham tentang membandingkan dua pecahan, kita lihat contohnya. Tentukan hubungan antara pasangan pecahan berikut. Yang A 3/4 dan 3/5. Bagaimana hubungan 3/4 ini dengan 3/5? Maka langkah pertama kita tadi
Untuk membandingkannya, kita samakan penyebut. Nah, untuk masih ingatkah cara menyamakan penyebut? Di SD sudah belajar juga menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Nah, ini bisa kita jawab 3/4 dan 3/5 itu penyebutnya adalah 4, kita kalikan saja, atau KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Ini juga 20. Caranya 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 3 15. Nah, di SD kita sudah belajar seperti ini ya. 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 3 dapat 12. Tadi katanya kita disuruh membandingkan dengan cara menyamakan penyebut, kemudian lihat pembilangnya. Manakah yang lebih besar antara 15/20 dengan 12/20? Nah, dari sini yang lebih besar itu adalah 15/20. Jadi tandanya 3/4 ini lebih dari 3/5. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menyelesaikan contoh yang B. Ini kita tuliskan dulu 2/3, di sini 3/4. Langkah pertama kita samakan penyebutnya. 3 dan 4 penyebutnya atau KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Nah, 12 dibagi 3 dapat 4. 4 kali 2 8. 12 bagi 4 dapat 3. 3 kali 3 9. Nah, penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya saja. 2/3 ternyata setelah kita samakan penyebut jadi 8/12 dan 3/4 jadi 9/12. Nah, artinya ini juga kita singgung tentang pecahan senilai. Nah, pecahan ini artinya 2/3 ini senilai dengan 8/12, 3/4 juga senilai dengan 9/12, sama juga seperti yang di atas tadi. Jadi setelah ini kita bisa menentukan bahwa 9 lebih besar daripada 8. Artinya 8 ini kecil dari 9. Nah, kita simpulkan 2/3 kecil dari 3/4. Contoh berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Artinya kita akan mencari mana di antara ketiga pecahan ini yang terkecil. Nah, langkahnya juga sama seperti tadi, kita akan samakan dulu penyebutnya. Boleh kita tuliskan di sini jawab. Ini 1/2, 1/3, 2/5. Kita buatkan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2, 3, 5. Nah, cara gampangnya kita tinggal kalikan 2 kali 3, 6, 6 kali 5, 30. Berarti penyebutnya atau KPK-nya bisa kita buatkan 30. 30 bagi 2 dapat 15. 30 bagi 3 dapat 10. 30 bagi 5 dapat 6. 6 kali 2, 12. Nah, di sini kita sudah nampak mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Dari penyebutnya yang sudah sama, kita bisa tinggal urutkan. Perintah soalnya dari yang terkecil. Berarti yang paling kecil adalah 10/30. 10/30 itu adalah 1/3. Kemudian 12/30. 12/30 itu dari 2/5. Dan yang terakhir itu 15/30 dari setengah. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya. Materi berikutnya yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Selamat belajar. Semoga semakin semangat dan makin pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.